Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya kita semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk kita semua diambil dari Filipi pasal 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Demikian firman Tuhan buat kita semua pada kesempatan ini. Dan tema dari renungan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara yaitu menderita karena kebenaran itu hebat. Menderita karena kebenaran itu hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, media sosial dalam hal ini YouTube, TikTok, Instagram menjadi luar biasa populernya pada saat ini, dan semua masyarakat dunia begitu antusias, begitu luar biasa menggunakan media sosial ini untuk tujuan-tujuan yang luar biasa juga Bapak Ibu Saudara. Media sosial pada masa kini telah menjadi sarana yang bisa melambungkan nama beberapa orang dan membuat mereka termasyhur, populer, terkenal, dan lain sebagainya. Namun juga Bapak Ibu Saudara, beberapa yang lainnya berusaha keras untuk meraih atau mendapatkan simpati publik, popularitas dengan membuat konten-konten yang tidak biasa. Namun akibat konten yang menyalahi etika moral, melukai hati masyarakat, maka beberapa orang justru memperoleh hukuman sosial, bahkan ada yang terjerat sanksi hukum. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi populer, menjadi terkenal itu merupakan dambaan banyak orang. Meskipun demikian, hal itu bukanlah tujuan hidup yang Tuhan inginkan, apalagi bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Popularitas atau menjadi terkenal itu bukanlah tujuan Tuhan bagi hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Paulus. Rasul Paulus merupakan salah satu rasul yang boleh dikatakan menjadi contoh, panutan, teladan bagi kita semua. Cara hidup Paulus menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa kita teladani, yang bisa kita ikuti. Paulus tidak pernah berusaha untuk mencari, apalagi mengejar pujian dari manusia, mengejar popularitas atau menjadi terkenal. Itu bukanlah gaya dan cara hidup Paulus. Kalaupun Rasul Paulus berusaha menyenangkan semua orang, hal itu ia lakukan supaya banyak orang beroleh keselamatan, banyak orang beroleh pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengetahui dan menemukan tujuan hidup yang pasti di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan latar belakangnya sebagai kelompok Farisi dan juga sekaligus merupakan anak murid dari Gamaliel, ahli Taurat terkemuka yang sangat dihormati pada zaman itu, Rasul Paulus sebenarnya mudah sekali untuk mendapatkan popularitas, mudah sekali menjadi seorang yang terkenal pada saat itu. Apalagi Paulus memiliki keistimewaan secara keturunan dan juga memegang ketat tradisi orang-orang Yahudi, tradisi bangsa Israel semenjak ia masih bayi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus justru menempuh sebuah jalan yang tidak semua orang bisa menjalaninya, yaitu jalan penderitaan.
Kecintaan dan ketaatan Paulus kepada Kristus membuat dirinya dipenjara. Melalui perjalanan dari penjara ke penjara, Rasul Paulus dikenal karena naik banding kepada Kaisar. Di setiap kesempatan, Rasul Paulus memperkenalkan Injil Yesus Kristus, bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada hidup kekal, ada kepastian masuk surga. Bapak Ibu Saudara, bagi kita sebagai orang beriman pada masa kini, kita tidak perlu mengejar popularitas, mencari pujian, dan menjadi terkenal di dunia ini. Sebaliknya, marilah kita berusaha supaya mengetahui bahwa Tuhan menghendaki kita memperkenalkan Kristus, memberitakan Injil kasih karunia, supaya orang lain bisa mengalami kasih Tuhan Yesus dalam hidupnya. Mereka bisa memperoleh hidup yang kekal dan memiliki kepastian masuk surga. Kalau kita jadi terkenal, maka sesungguhnya itu adalah sebuah apresiasi, sebuah bonus yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyiapkan diri bila ternyata kita justru menderita karena kebenaran, karena Injil Yesus Kristus. Maka kita harus siap untuk menanggung segala risiko, dan kita percaya bahwa menderita karena kebenaran itu adalah suatu hal yang mulia, suatu hal yang terpuji dan akan diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga pada masanya nanti kita akan menerima imbalan, menerima upah, menerima mahkota kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi yang melakukan kebenaran. Dan kalaupun kita harus menderita karena kebenaran, biarlah kita bersuka cita di dalamnya, karena kita memiliki Yesus Kristus yang menjamin hidup dan masa depan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom.